Santet Rambut Kafan. Cerita oleh Ed Gusti Gina. Kukira kami kawan, ternyata lawan. Disantet kawan sendiri, rumah tangga hancur, sampai kami menemukan buhul santet di halaman rumah. Cerita ini dialami oleh seorang kenalanku. Berawal dari chat lalu bersambung di rumah. Ceritalah dia soal pengalaman horornya yang sempat kena santet sekitar 2 tahun lalu. Kita langsung saja ke ceritanya. 2021 di bulan Maret. Pada waktu itu sebut saja nama kerabatku ini Maya. Dia tinggal di sebuah kota di Kalimantan. Dia bekerja di kantor kelurahan sebagai PNS. Sedangkan suaminya seorang pengusaha yang memiliki kedai kopi. Ya memang, mereka termasuk kalangan menengah secara ekonomi. Maya dan suaminya, sebut saja Andi, mereka memiliki 2 anak yang masih kecil. Faris berusia 12 tahun dan Adam berusia 1 tahun. Selain di rumah mereka tinggal sekeluarga, mereka juga memperkerjakan 2 orang ART. Satu khusus membersihkan rumah dan satunya lagi khusus mengasuh anak. Sebut saja yang membersihkan rumah itu Acil, sebutan Bibi di Kalimantan. Jadi yang membersihkan rumah itu adalah Acil Sanah dan juga Acil Jumi. Jumi usianya masih tergolong muda, sekitar 29 tahun. Sedangkan Sanah itu sudah berusia 50 tahunan. Sedikit gambaran rumahnya. Berada di perumahan pusat kota. Terdiri dari 3 kamar dan 1 kamar ART. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dan dapur menyatu. Di halaman belakang ada taman kecil dan laundry room. Terdapat juga garasi di sisi kiri rumah. Keluarga mereka cukup bahagia, aman dan sejahtera. Hingga suatu hari, bisnis Andi ini mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Sampai-sampai dengan sangat terpaksa, salah satu cabang ditutup sementara karena pemasukan tidak mampu mengeluarkan uang operasional harian. Apalagi persaingan kedai kopi di kotanya sedang meningkat. Ada banyak kedai kopi yang bermunculan dengan konsep yang menarik minat pelanggan. Menurut Maya, sejak saat itu Andi menjadi orang yang temperamen di rumah, seperti sedikit-sedikit gampang marah. Pernah suatu malam, saat Andi baru pulang dari kedainya, dia terlihat pusing. Dia pun minta Maya untuk mijat dirinya. Waktu itu, Maya mengatakan dia juga terlalu lelah karena seharian bekerja yang kebetulan ada acara kantor. Dia pun menolak permintaan suaminya untuk meminta pengertian. Tapi Andi jadi marah besar, bahkan sampai melampiaskan amarahnya, memukul lemari mereka hingga patah. Maya pun bingung, kenapa suaminya bisa begini? Padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat lembut. Namun pada saat itu, Maya hanya berpikiran mungkin karena efek usaha yang sedang turun. Tidak ada berpikiran ke arah mistis, apalagi mereka tinggal di kota dan sudah sangat modern. Jadi ya, dia nggak terlalu percaya begituan. Sampailah salah seorang keluarga jauhnya dari provinsi sebelah datang bersilaturahmi ke rumah Maya. Sebut saja keluarga Pak Pono. Dia datang dengan istrinya berdua. Mereka membawa banyak oleh-oleh dari daerah mereka. Maya yang baru selesai menyusui Adam, dia keluar kamar dan mengobrol dengan Pak Pono dan istrinya. Maaf ya, Pak, Cil, saya baru selesai menyusui Adam, ucap Maya. Oh nggak apa-apa, ini ada Faris yang nemenin dari tadi. Bu Pono menjawab. Faris di sampingnya sedang bermain. Oh iya, saya boleh menumpang sholat duhur? Pak Pono meminta izin dan Maya mengiyakan. Jumi, tolong antar paman saya ke belakang ya dan arahkan ke ruang sholat, perintah Maya. Jumi datang dengan cepat dan mempersilahkan Pak Pono ke belakang. Dimakan, Cil, ucap Maya mempersilahkan Bu Pono memakan kue-kue di atas meja ruang tamu. Mereka pun ngobrol banyak mengenang masa lalu. Rupanya Maya dulu sempat diasuh oleh keluarga Pak Pono cukup lama sewaktu kecil. Karena orang tuanya sibuk bekerja, jadi Maya dititipkan. Oh iya Mai, maaf lo Acil lancang. Oh enggak Cil, silakan sambil dimakan. Bukan ini, ada yang mau Acil tanyakan. Maya berdiam menunggu lanjutan kalimat Bu Pono. Kamu baik-baik saja kah dengan suamimu? Tanya Bu Pono hati-hati. Maya terdiam. Dia menahan air mata. Rasanya teringat kembali suaminya
yang sudah beberapa bulan belakangan menjadi pribadi yang sangat kasar. Baik Cil, alhamdulillah. Bu Pono tidak yakin dengan jawaban Maya. Dia menyentuh tangan Maya. Acil tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga orang. Namun Acil khawatir sama kamu, ucap Bu Pono. Maksud Acil? Tanya Maya. Rumah kamu ini hawanya beda, seperti kena ampun orang, ucap Bu Pono lagi. Hah? Santet maksudnya, ujar Bu Pono lagi. Astagfirullah. Maya pun kaget. Acil bisa melihat ada hawa gelap yang menyelimuti rumah ini. Pak Pono selesai sholat. Dia terlihat bingung melihat Maya dan istrinya dalam suasana canggung. Maya bercerita, saat itu dia tidak percaya dengan perkataan Bu Pono. Dia memang tahu dari dulu Bu Pono memang punya kemampuan seperti indigo atau indera keenam. Konon katanya karena garis keturunan leluhur, beliau menjadi peka dengan hal-hal gaib. Namun, perlahan tapi pasti, hari demi hari suasana rumahnya semakin kacau. Suaminya yang temperamen, anak yang sakit-sakitan, dan Maya yang selalu bermimpi buruk. Maya bilang dia selalu bermimpi berada di dalam ruangan sempit yang gelap. Walau tidak terlihat dinding, tapi dia merasakan itu sempit. Dia juga kerap saat bangun mengalami ketindihan. Ada kejadian satu malam yang tak akan dilupakan Maya sampai sekarang. Waktu itu dia dan keluarganya sedang makan malam. Andi sedang tidak di rumah. Maya, anak-anak, dan 2 ART-nya sedang menikmati makanan. Tapi tiba-tiba TV di ruang tengah itu menyala sendiri. Mereka semua saling pandang. Paling lagi error. Maya menenangkan yang lain. Dia berdiri dan mematikan TV lalu melanjutkan makan. Tiba-tiba anaknya yang paling kecil, si Adam, itu menangis di dalam kamar. Nampaknya dia terbangun. Maya menyelesaikan makanannya. Dia mencuci tangan dan berlari ke kamarnya. Adam menangis heboh. Maya berusaha menenangkan dengan menyusuinya. Tapi Adam tetap tidak mau. Susu sayang, lapar ya, mau makan. Adam masih menangis kencang. Jumi, tolong ambilin makanan Adam di kulkas di dalam box dia, ujar Maya. Iya bu, saut Jumi dari dapur. Tidak lama kemudian, Jumi datang membawa makanan Adam. Maya bersiap untuk menyuapi Adam. Tapi tiba-tiba dari depan suara pagar nampak digoyang-goyangkan, seperti ada orang yang mau menerobos masuk. Maya mengintip dari tirai kamarnya. Halamannya sepi. Di pagar pun tak terlihat satu orang pun. Dia kembali mencoba menyuapi Adam yang menangis. Tepat saat itu pula, kali ini suara ketokan pintu di depan terdengar kencang. Mah, ada orang. Faris masuk dari balik pintu kamar. Oh iya, sebentar sayang. Acil sana, coba suruh bukain. Acilnya lagi di WC, sakit perut katanya, jawab Faris. Maya pun berdiri. Dia menuju ke pintu depan. Suara ketokan semakin nyaring dan brutal. Maya merasa terganggu dengan ketokan tersebut. Maya menyentuh gagang pintu. Dia mengatur wajahnya untuk tersenyum. Pintu pun dibuka. Brak! Maya pingsan. Maya bilang saat itu dia tidak ingat apapun lagi. Ingatannya berhenti saat membuka pintu. Menurutnya, Maya ditemukan pingsan oleh Acil sana. Satu rumah heboh. Hingga akhirnya Maya pun sadar sekitar setengah jam kemudian. Andi saat itu dia baru pulang. Nah, sejak malam itulah rumah Maya mulai diteror oleh makhluk gaib. Menurut Maya, setiap jam 12 malam suasana rumah jadi panas, padahal kamarnya itu ber-AC. Lalu sering terdengar suara langkah kaki di tengah malam. Saat dicek, tidak ada siapapun. Maya juga mengaku sering mendengar suara yang memanggil namanya. Paling sering menyerupai suara anaknya. Saat didatangi, anaknya mengaku tidak ada yang memanggil. Maya juga mengaku tidak bernafsu makan. Tubuhnya semakin kurus hari demi hari. Dia merasa kacau. Belum lagi cekcoknya bersama sang suami. Maya mengaku mereka berdua bahkan pernah saling pukul satu sama lain. Puncaknya, suaminya bahkan hampir saja mengayunkan pedang ke Maya. Dia bilang saat itu saat terendah dalam hidupnya. Suaminya juga diam-diam ternyata berhutang. Dia tutup lubang gali lubang. Beberapa kali orang datang ke rumah menagih hutang. Itu membuatnya sangat tidak nyaman.
Namun di sisi lain juga dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk beberapa lama. Gaji Maya lah yang menopang pengeluaran rumah tangga. Kedai kopi dari suaminya juga tutup beberapa kali. Namun kemudian buka yang suaminya sendiri melayani. Dia tidak sanggup lagi menggaji karyawan. Berbulan-bulan suasana rumah menjadi panas, keras dan mengerikan. Maya mengaku merasa mulai gila menjalani hari-harinya. Dia bekerja pun tidak fokus. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang teman yang memiliki usaha tanaman. Dia menawarkan untuk membuatkan tanaman di halaman rumah Maya. Entah mengapa Maya bilang dia mengiyakan waktu itu. Padahal taman di rumahnya sudah cukup bagus. Dia merasa perlu suasana baru saja. Niatnya hanya sebatas itu. Beberapa lama kemudian temannya yang bernama Ami datang dengan membawa satu orang tukang. Mereka rencananya akan menanam beberapa tanaman. Pagi itu cukup cerah. Andi di rumah sedang memainkan HP-nya. Maya keluar memasang hijabnya. "Siapa?" tanya Andi. "Ami, aku mau perbarui taman depan." "Loh, kok nggak bilang-bilang dulu?" tanya Andi. "Kamunya aja yang jarang di rumah," jawab Maya. "Kamu tahu, aku nggak ada uangnya buat hobi kamu itu," ujar Andi. "Aku punya uang sendiri," jawab Maya. "Belagak banget, mentang-mentang berduit." "Kamu kenapa sih, Mas? Tiap kali ngobrol pasti mancing emosiku terus." "Kamu tuh, hormat kamu ke suamimu tuh udah hilang." "Kapan aku tidak hormat, Mas? Mas yang harusnya introspeksi diri. Kenapa sampai kayak gini?" "Sudahlah sana, nggak tahan aku lihat wajahmu yang nyolot itu." "Aku yang gak tahan." Emosi Maya meledak. Dia tersedak dan batuk. Saat dia batuk, dia segera mengambil tisu di atas meja. Dan dia melihat ada sedikit bercak darah di sana. Ami mengetuk pintu yang terbuka. "Sorry Mai ganggu. Kamu harus lihat ini deh." Maya menyimpan tisunya di saku celana. Dia bergegas mendatangi Ami ke depan. Ami memegang sesuatu di tangannya. Sebuah kain putih kotor lusuh. Itu adalah media santet yang selama ini tertanam di dekat pagar rumah Maya. Singkat cerita, Maya dan suaminya tersadar ada yang tidak beres selama ini di rumah mereka. Puhul santet itu mereka bawa ke Pak Ustadz. Mereka kemudian bata tambah atau berobat. "Ini rambut kalian, ini santet, kalian harus dibersihkan," ucap Pak Ustadz. "Pak Haji tahu siapa pelakunya?" "Saya tidak boleh menyebut, takut fitnah. Hanya bisa memberikan ciri-ciri. Dia orang dekat kalian juga. Rambut ini diambil saat kalian lengah," jawab Pak Ustadz lagi. "Kamu kan selalu berhijab yang," kata Andi. "Iya, kalau gitu dia kemungkinan ngambil di rumah. Wallahu a'lam." Pak Haji membaca doa dengan memegang air mineral di hadapannya. Dia cukup lama membacakan doa. "Diminum sehari sekali, dimandikan sehari sekali. Kalau yang besar ini, tuangkan airnya mengelilingi rumah kalian. Jangan sampai ada yang terlewat sejengkal pun," pesan Pak Ustadz. "Pak, yang membuat kami berantem ini apakah ada guna-guna?" tanya Maya penasaran. Logikanya runtuh semenjak dia menghadapi banyak teror di rumah. "Tidak, tapi itu efek santet. Karena ada jin yang menempel ke kalian. Kalian cenderung emosi. Mereka mengadu emosi kalian berdua. Jangan lepas sholat 5 waktu, zikir pagi petang dan mengaji." Maya dan Andi saling bertatapan. Menurut Maya, proses akhirnya mereka terlepas dari teror itu cukup lama. Butuh waktu berbulan-bulan juga. Tidak semudah itu santetnya hilang. Atau mungkin sudah melekat juga mereka menjadi orang yang emosian. Tapi keduanya selalu berusaha untuk mengendalikan diri dan memperkuat ibadah. Mereka sangat penasaran siapa yang menyantet mereka menggunakan rambut yang dibungkus kain kafan itu. Firasat Maya ke Jumi, karena pelaku pasti orang yang pernah ke rumah. Namun dia tidak mau menjadi fitnah. Tapi Maya sangat berhati-hati dan menyelidiki Jumi hingga Allah mau memberikan jalan untuk mengeluarkan Jumi dari rumah. Sore itu, Jumi diminta Maya untuk menarik uang dari ATM sebanyak 300.000. Pin ATM dia serahkan ke Jumi. Maya saat itu tidak enak badan untuk keluar. Saat Jumi pergi, Maya yang sedang rebahan dapat notif email pemberitahuan uang keluar senilai 1 juta rupiah. Maya sempat kaget. Kenapa Jumi tidak mematuhinya? Atau lupa?
Singkat cerita, saat Jumi pulang, Maya sengaja tidak bertanya. Jumi menyerahkan uangnya. Ternyata yang diserahkan hanya 300 ribu rupiah. Maya pun kaget. Jumi, kamu nariknya 300? Iya bu, tadi kan ibu minta tarik segitu, jadi saya tarik segitu. Jujur kamu? Iya bu. Emosi Maya sebenarnya sudah memuncak, tapi dia bisa menahan diri. Permisi bu, saya mau memandikan Adam. Jumi, kamu mulai hari ini gak usah lagi mandikan Adam. Jumi bingung tidak mengerti ucapan Maya. Kamu sudah mengkhianati saya. Kamu menarik duit 1 juta kan? Enggak bu, 300 saja, sumpah bu. Enggak usah sumpah-sumpah kamu. Saya tahu di HP saya ada laporannya. Jumi terdiam. Dia membeku, lalu menangis meminta maaf. Dia beralasan butuh uang untuk orang tuanya di kampung. Namun kepercayaan sudah dirusak. Dan memang Maya merasa terlalu curiga juga dengan Jumi. Uang 700 ribu itu untuk kamu saja. Walau baru seminggu yang lalu kamu gajian, anggap itu untuk seminggu kamu bekerja. Jumi pun pulang. Dia berhenti bekerja di rumah Maya. Acil Sanah yang sudah ikut dengannya 10 tahun lebih mengatakan memang Jumi mencurigakan. Tapi dia juga tidak mau ikut campur. Dia bersaksi Jumi pernah beberapa kali bertemu dengan Pak Andi diam-diam di area komplek. Sayangnya Acil Sanah lupa siapa namanya. Katanya hanya pernah sekali bertemu. Namun dia ingat itu teman Andi. Maya curiga, bisa jadi itu yang menyantet mereka. Tapi juga Maya berusaha mengendalikan diri agar merelakan apa yang terjadi kepadanya. Biarlah sudah. Hampir setahun rumah tangganya kacau. Dari bangkrut, hutang hingga KDRT. Semuanya sudah jauh membaik hingga sekarang. Walau Maya masih penasaran dengan santet rambut kain kafan itu. Dia memilih untuk move on. Hubungannya dengan Andi juga mulai membaik. Keduanya tidak pernah lagi bertengkar hebat. Hanya cekcok kecil, biasa Pak Sutri. Proses terlepas dari santet itu sulit. Bahkan dia beberapa kali disarankan datang ke dukun juga agar prosesnya lebih cepat. Namun Maya dan Andi memilih cara yang lebih lama saja daripada harus ke dukun. Aku jadi penasaran sebenarnya dengan santet rambut kafan begini. Sebenarnya santet di Kalimantan itu banyak jenisnya. Paling bahaya sih setauku parang Maya. Korban yang kena mendapatkan serangan santet ini akan merasakan separuh badannya lumpuh dan mati rasa. Selain itu, tubuh akan membiru hingga muncul bekas luka yang tidak jelas asal-usulnya. Definisi membunuh tanpa menyentuh. Setauku, kalau santet di Kalimantan itu macam-macam. Tergantung mediumnya juga sih. Syaratnya apa saja. Ada yang butuh media berupa rambut, kuku. Ada pula yang tak perlu. Cukup nama dan bin atau binti. Maya dan Andi merasa walau terkena santet, mereka masih bisa bernafas lega. Karena santet mereka ini menyerap psikis dan fisik secara perlahan, tidak sampai fatal. Walau Maya sempat kurus dan sakit-sakitan, tapi tidak yang langsung membunuh keduanya. Mungkin ilmu santet begini cukup lumrah sih. Tidak hanya di praktek ilmu gaib di Kalimantan, di daerah lain juga cukup umum menurutku. Tamat. Sekian cerita misteri kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri lainnya. Saya Syafi Karim, pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.